Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah Haji Canang. Setelah berapa lama absen, sekarang mulai jalan lagi karena kehilangan dukungan kru, yaitu cucu saya yang sibuk dan PJJ-nya. Kali ini saya tidak mancing dulu, tapi akan mengajak teman-teman untuk melihat lingkungan kita, lingkungan tempat saya bertinggal. Nih satu krunya nih yang nggak bisa ngikuti seperti yang pertama. Nih. Kali ini saya akan mengajak keliling, memperlihatkan lingkungan tempat tinggal saya, di mana dulu saya tidak pernah terbayang bahwa akan tinggal di sini. Sebab dulu di sini tempat saya piknik, diajak piknik oleh guru setiap hari Sabtu. Nah, ini kru-krunya nih yang dulu nih. Tapi sekarang tidak itu lagi. Jadi akan melihat perkembangan daerah ini yang dulu tidak pernah terbayangkan bahwa daerah ini akan menjadi tempat pemukiman padat dan saya akan tinggal di sini. Karena dulu ini adalah sawahan yang luas, disebutnya Manyah Lega itu. Dan sekarang sudah menjadi komplek perumahan, yang banyak komplek perumahan. Di samping juga ada pembangunan yang merupakan pengembangan kegiatan kota. Nanti akan melihat megahnya Masjid Apung, Al-Jabar, juga Stadion Bandung Lautan Api, serta proyek kereta api cepat Indonesia Cina. Nah, sekarang saya akan segera berangkat. Mari kita ikuti. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe-nya. Mari. Saat ini kita berada di Masjid Al-Jabar yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Masjid Apung karena dikelilingi oleh sebuah embung atau penampung air untuk mengendalikan banjir di saat musim hujan atau persediaan air di saat musim kemarau. Masjid ini digagas oleh gubernur terdahulu, yaitu Bapak Ahmad Heriawan, dan perancangnya adalah gubernur sekarang, Ridwan Kamil. Tempat ini menjadi favorit para pemancing yang tidak pernah kosong dari pagi sampai petang dan setiap hari, terutama pada setiap hari Minggu. Di samping tempat rekreasi warga, juga jadi tempat favorit tempat memancing. Yang saat ini sedang dalam penyelesaian, yang kelak diharapkan menjadi sebuah destinasi wisata religi di saat-saat yang akan datang.
Saat ini kita berada di sebuah gelanggang olahraga yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bandung. Namanya Gelanggang Olahraga Bandung Lautan Api. Sebuah nama yang heroik, tapi sayang dalam perkembangannya belum memuaskan karena ada beberapa hal. Gelanggang olahraga ini diinisiasi atau atas inisiatif Wali Kota Bandung, Bapak Dada Rosada. Tapi sayang, setelah beliau berhenti jadi wali kota berikutnya terlihat kurang perhatian, sehingga kondisi sekarang terlihat terbengkalai. Padahal awalnya akan dijadikan sebagai home base-nya klub sepak bola Kota Bandung, yaitu Persib. Justru hanya beberapa kali saja Persib menggunakannya. Apalagi telah dinodai dengan suatu kejadian yang memprihatinkan, yaitu terjadi bentrokan antara supporter Persija dan Persib Bandung yang ada korban jiwa. Sebelum pandemi, gelanggang olahraga ini setiap hari Minggu jadi tempat wisata olahraganya warga Kota Bandung. Di sini sering ada pasar mingguan. Tetapi seiring dengan adanya pandemi, maka sudah tidak boleh diselenggarakan lagi, sehingga setiap hari Minggu akan dijaga, warga tidak boleh masuk. Hanya dalam hari-hari biasa seperti sekarang dijadikan tempat belajar menyetir oleh sekolah-sekolah pengemudi. Seperti banyak yang kita lihat sekarang, banyak parkir mobil-mobil yang digunakan untuk belajar menyetir. Sangat sayang sekali gedung yang begitu megah tapi terlihat tidak terurus dan mati karena sudah tidak ada kegiatan apa-apa lagi, kecuali yang saya sebutkan tadi, yaitu sarana latihan menyetir. Ini adalah jalan tol Purbalenyi bagian seksi Padalenyi, yaitu Purwakarta Bandung Cileunyi bagian Padalarang Cileunyi, seksi Padalarang Cileunyi. Waktu kecil saya belum ada, jalan ini belum ada, baru pada tahun 90-an rasanya kalau baru itu. Ini dari arah Padalarang atau Jakarta, sedangkan yang ini adalah dari ke arah Cileunyi, Garut, Tasik, Cirebon. Di seberang sana terlihat banyak alat berat, itu adalah proyek kereta api cepat Indonesia Cina. Di depan saya itu adalah Kampung Babakan Sayang, tempat saya main waktu kecil. Sekarang sebagian besar sudah dipindahkan karena dijadikan proyek kereta api cepat Indonesia Cina.
yang sekarang sedang dikerjakan. Ini sampai ke Ranca Ekek. Dan ini itu adalah jembatannya dan sedang dibuat tiang-tiang untuk menyangga rel kereta apinya. Jadi disinilah stasiun utamanya yang menuju Jakarta. Sekarang masih sedang berjalan. Kegiatannya udah tadi pagi. Seperti dilihat itu, sedang ada pemancang tiang untuk membuat terminal dan tempat berikut tempat pemberhentian dan langsir untuk kembali dari Jakarta kembali lagi ke Jakarta. Dan mungkin rencananya dengan dilihat kaleng-kaleng itu, jalan ini akan jadi lebih diperbesar untuk memudahkan penumpang menuju arah sini dan menyambungkan dengan kereta api yang itu oleh PT Kereta Api. Tidak tahu bagaimana nasib rumah-rumah itu nanti akan dibongkar seperti yang lain, termasuk satu buah sekolah di sini. Dan daerah ini sekarang disebutnya daerah Tegaluar. Kalau dulu masuknya disebutnya Manyahlega, tapi setelah dibagi dua oleh jalan tol disebut Tegaluar. Bisa kita lihat salah satu kegiatannya itu alat untuk menancapkan tiang beton sebagai pondasi. Wah. Wah. Kelihatannya ditancapkan dengan kekuatan angin kelihatannya, karena bunyinya seperti rem angin truk zaman dulu. Saat ini kita berada persis di batas kota antara Bandung dan
Kabupaten Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Dulu waktu saya kecil ini adalah wilayah Kabupaten Bandung. Tapi setelah ada perluasan, maka Kota Bandung membesar sampai ke sini. Ke arah selatan itu ke Majalaya, dan ke arah utara itu ke Cileunyi. Ini adalah merupakan sisa-sisa kejayaan zaman dulu, sawahnya sebagai daerah pertanian, sebagai andalan yang disebut Manyah Lega atau sawah yang luas. Sekarang sudah habis menjadi komplek-komplek perumahan. Di kejauhan kita bisa melihat deretan Gunung Malayang yang dulu merupakan hutan, sekarang sudah menjadi pemukiman sampai ke kaki gunungnya, sehingga tidak heran kalau musim hujan banjir selalu menerpa ke daerah sini. Idealnya daerah ini harusnya masukkan kota, sehingga yang jadi batas alamnya adalah jalan tol. Seperti yang terlihat kejauhan ada jembatan tol, itu idealnya. Jadi kecamatan Cileunyi sebaiknya digabung ke Kota Bandung, sehingga batas alamnya jelas, berupa batas alam itu jalan tol Purbalenyi. Tidak berupa tugu seperti ini. Di mana sering ada rumah seperti yang terlihat di sana, separuh masuk kabupaten, separuh lagi belakangnya masuk Kota Bandung. Seperti katanya yang terjadi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Utara. Waktu kecil saya sering kesini. Dengan stasiun kereta api Ciora yang dekat masjid di sana tuh. Di masjid yang jauh kelihatan ada masjid yang putih. Itu di situ pusat kereta, tapi dibongkar dan dipindahkan ke sini, ke yang ada kereta api sekarang. Ini namanya Stasiun Semekar. Jalan ini dulu merupakan galangan atau jalan setapak, sekarang menjadi jalan lingkungan, jalan desa. Setelah ada jalan tembus dari Serung GBL tadi menjadi ramai, sehingga sering macet. Tapi bertemu di sini perwis antara yang dari Cicalengka dan dari Bandung, dari Padalarang. Perlintasan kereta api ini
pernah menelan korban jiwa, mobil yang tertabrak oleh kereta api. Dulu tidak dijaga, sekarang dijaga dengan secara sukarela oleh warga setempat. Di samping yang mobil yang melintas yang pernah tertabrak juga ada warga yang sedang jalan di jalan kereta api, tidak mendengar ada kereta api yang melintas sehingga tertabrak. Idealnya setiap perumahan yang melintasi jalan kereta api itu membangun juga perlintasannya, jembatan penyeberangannya, supaya tidak mengganggu lalu lintas kereta api dan juga membahayakan pengguna jalan yang lewat. Ini adalah bagian belakang komplek tempat saya tinggal. Dulu daerah ini sampai sekarang pun menjadi langganan banjir karena ada di bagian ujung dari komplek. Dulu sungai ini besar, agak besar lah, tidak lebih besar dari ini. Banyak pohon cangkring di pinggirnya, tapi sekarang udah jadi seperti parit. Tapi saat ini banjir tidak seperti di masa-masa yang lalu, yang dimana surutnya bisa meminta waktu 2-3 hari. Tapi sekarang setelah diberi oleh pemerintah rumah diesel dengan pompanya, maka durasi banjirnya menjadi pendek, sekitar 2-3 jam saja. Memang menolong, tapi yang namanya banjir, walau sebentar tetap saja harus ngepel. Ini pipa-pipa untuk memindahkan air dari komplek ke seberang jalan kereta api, sehingga genangannya bisa dipercepat. Demikianlah touring kita melihat keadaan lingkungan di tempat tinggal saya saat ini. Semoga bisa menambah pengetahuan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dari Abah Haji Channel. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.